Kali ini kami punya partai catur dengan taktik super agresif disertai dengan pengorbanan-pengorbanan indah dari Paul Morphy ketika ia menghadapi Shriver yang berlangsung di Paris di tahun 1859. Paul Morphy memegang bidak putih sedangkan Shriver memegang bidak hitam. Partai catur ini sendiri diwarnai dengan pembukaan Italia variasi pertahanan dua kuda. Putih kemudian menggerakkan pion D4, hitam memukul pion dengan pion. Di sini Morphy tidak memakan pion, namun ia melakukan rokade pendek. Ini berarti Morphy juga mengorbankan pion di E4-nya. Shriver dengan senang hati memukul pion putih dengan kuda. Pada titik ini Shriver sudah unggul 2 pion. Morphy kemudian menggerakkan benteng ke E1 mengepin kuda hitam. Shriver menggerakkan pion ke D5 memberi perlindungan kuda dan juga menyerang gajah putih di D4. Paul Morphy kembali menunjukkan langkah agresifnya. Gajah pukul pion, pengorbanan gajah. Hitam memukul gajah dengan menterinya. Kemudian kuda putih bergerak C3 mengancam menteri hitam dan juga kuda hitam di E4. Pada titik ini hitam tidak akan berani makan kuda putih di C3 karena baik pion maupun kudanya sama-sama terkena pin dari putih. Untuk itulah hitam menggerakkan menteri ke H5. Morphy memukul kuda hitam dengan kuda. Kuda di sini juga mengincar petak F6 untuk melakukan manuver. Jika pada posisi ini hitam salah mengantisipasi, contohnya hitam menggerakkan pion ke A6, maka kuda ke F6, double skak dengan kuda dan dengan benteng. Raja hitam hanya bisa bergerak ke petak D8 dan akhirnya menteri hitam menghilang. Pada permainan aslinya, hitam merespon ancaman kuda ini dengan gajah ke E6. Morphy kemudian menggerakkan kuda E-nya ke petak G5 mengancam gajah hitam. Hitam merespon dengan pergerakan gajah gelap ke petak B4 mengancam benteng putih di E1. Pada posisi ini Paul Morphy kembali melakukan langkah pengorbanannya. Ia mengorbankan benteng dengan makan gajah hitam di E6 skak. Hitam memukul benteng putih dengan pion. Selanjutnya kuda putih pukul pion. Di sini kuda dari Paul Morphy mengancam pion hitam di C7 dan juga pion G7. Shriver melindungi kedua pionnya dengan menteri ke F7 sekaligus mengancam kuda putih di E6. Paul Morphy melindungi kuda putih dengan pergerakan kuda F ke G5 juga mengancam menteri hitam. Menteri hitam bergeser ke E7, kemudian menteri putih bergerak ke E2 memberi dukungan untuk kudanya. Di sini sekarang kuda dari putih bisa makan C7 ataupun pion di G7. Untuk itulah Shriver menggerakkan gajahnya ke D6 melindungi pion C7-nya. Kuda pukul pion di G7 skak. Menteri hitam tidak bisa memakan kuda putih karena terkena pin dari menteri putih. Untuk itulah hitam merespon raja ke D7, kemudian menteri putih G4 kembali skak. Hitam merespon skak dari menteri ini dengan raja ke D8. Kemudian pada posisi ini Paul Morphy menemukan sebuah ide brilian. Morphy berencana menempatkan gajah gelapnya ke petak G5, petak yang sedang ditempati oleh kudanya. Untuk itulah
Morphy mengorbankan kudanya, kuda F7 skak. Sliver mau tidak mau memakan kuda putih dengan menteri. Kemudian gajah gelap dari putih ke K5 skak. Hitam merespon skak dengan menutup dengan gajah. Kemudian Morphy menggerakkan kuda ke E6 skak. Raja bergeser ke C8. Kuda C5 discover skak dengan menteri. Raja hitam menyelamatkan diri ke B8. Kemudian skak dengan kuda di D7. Raja kembali lagi ke C8. Manuver kuda ke B6. Double skak dengan kuda dan dengan menteri. Raja terpaksa ke B8 lagi. Dan akhirnya tibalah kita pada langkah terindah pada partai ini. Langkah yang brilian dari Paul Morphy. Jika kalian mau, silahkan pause video ini dan tebaklah langkah selanjutnya dari putih. Selamat bagi Anda yang menemukan langkah menteri ke C8, pengorbanan menteri dari Paul Morphy. Hitam terpaksa pukul menteri dengan benteng, dan akhirnya skakmat yang sungguh indah dari putih. Kuda D7 skak mat.